Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Miss. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. Oke. Sembari menunggu temannya join, silakan yang belum absen ya. Sudah saya kirimkan di grup link absennya. Oke, Miss. Oke. Oke, sudah join semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang intonation and tone pitch English for online gamers and Ome TV. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah main Ome TV? Sudah pernah, Miss. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, speaking pada Ome TV dan online gamers itu penting ya, teman-teman. Hari ini kita akan bahas intonasi dan tone pitch. Share screen saya ada kan? Halo. Share screen saya ada tidak? Sebelumnya ada yang tahu apa itu intonasi? Jadi intonasi itu speech tone ya. Intonation is the high and low tone of voice, the rhythm of speech or the strains of tone. In speaking, good voice intonation is the intonation of voice when we speak normally to other people. Beware the use of intonation that tends to be monotonous can also make the audience or listener. Jadi, intonasi itu merupakan tinggi rendahnya nada suara, irama bicara, atau alunan nada. Pada speaking, intonasi suara yang baik adalah intonasi suara ketika berbicara seperti biasa kepada orang lain. Jadi, kalian juga perlu memperhatikan intonasi kalian ketika berbicara pada seseorang yang jadi partner kalian di Ome TV atau ketika sedang bermain game. Karena intonasi yang cenderung monoton dapat membuat pendengar merasa bosan. Biasanya kalau di Ome TV itu kalau partnernya bosan gitu, biasanya suka di skip-skip gitu ya. Next. Intonasi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada dynamic pressure atau tekanan dinamik ya. Kalian itu perlu mengucapkan kalimat dengan melakukan penekanan pada maaf ya, tadi saya keluar.
Iya, Miss. Iya, Miss. Tolong jadiin saya host lagi dong. Oke, lanjut saja ya. Suara saya ada tidak? Ada, Miss. Ada, Miss. Maaf ya, kita lanjut sekarang. Yang pertama ada tekanan dinamik. Kalian perlu mengucapkan kalimat ini dengan melakukan penekanan pada setiap kata yang memerlukan penekanan. Misalnya, saya pada kalimat saya membeli pensil ini. Kalian harus perhatikan bahwa setiap tekanan memiliki arti yang berbeda. Yang pertama ya, contohnya, saya membeli pensil ini. Maksudnya, saya bukan orang lain karena saya menekankan kata saya pada kalimat tersebut. Yang kedua, ada tekanan nada atau tinggi. Cobalah mengucapkan kalimat dengan memakai nada atau aksen. Artinya, tidak mengucapkan seperti biasanya. Yang dimaksud di sini adalah membaca atau mengucapkan kalimat dengan suara yang naik turun dan berubah-ubah. Jadi yang dimaksud dengan tekanan nada ialah tentang tinggi rendahnya suatu kata. Yang ketiga ada tempo ya, tempo pressure. Tekanan tempo yaitu membuat cepat atau membuat lambat pengucapan. Tekanan ini sering dipergunakan untuk lebih mempertegas apa yang kita maksudkan. Jadi ketika kita berbicara dengan partner kita di Ome TV atau game ya, kita perlu memperhatikan intonasi dalam pengucapan supaya partner kita itu tidak salah memahami apa maksud dari ucapan kita. Sampai sini paham ya? Iya, Miss. Insya Allah, Miss. Ya. Selanjutnya. The intonation of speaking when playing Ome TV and playing games is important to note. It is clear whether or not the sentence is spoken is very influential on the audience in understanding the message they receive. The clear the pronunciation and intonation of the delivery, the faster the audience will understand the meaning of our words. Because sometimes a person often forgets small things such as high and low to the speed he speaks. Previously, it must be known in advance about the elements included in intonation, namely volume, which is the loudness of the sound, speech rate, which is how fast you speak, pitch, i.e. high and low sound, and the last quality, which is based on emotion. Jadi intonasi berbicara ketika bermain Ome TV dan bermain game penting untuk diperhatikan ya. Jelas tidaknya kalimat yang diucapkan sangat berpengaruh pada pendengar dalam pemahaman pesan yang mereka terima. Semakin jelas pelafalan dan intonasi penyampaiannya, maka semakin cepat pula pendengar memahami maksud ucapan kita. Sebab terkadang seseorang sering melupakan hal-hal kecil seperti tinggi rendahnya hingga kecepatan ia berbicara itu kan. Jadinya yang mendengarkan bingung nanti. Sebelumnya kalian harus tahu dulu mengenai unsur-unsur yang termasuk dalam intonasi. Nah, seperti di PPT saya itu ya. Yang pertama kan ada volume, yaitu keras lemahnya suara. Yang kedua ada speech rate, yaitu cepat lambatnya berbicara. Yang ketiga ada pitch, yaitu tinggi rendahnya suara. Dan yang terakhir ada
quality, yaitu berdasarkan emosi. Lalu sekarang bagaimana caranya mengatur intonasi yang baik ketika kita berbicara dengan partner kita di Omet TV dan di game online? Nah, kita hanya perlu menciptakan kontras dari unsur-unsur intonasi yang telah disebutkan sebelumnya. First, the contrast in volume when speaking. Pay attention to when is the right time to raise or raise your voice. Usually, a loud voice is used to emphasize something. For example, when there is an important point in the presentation that the audience needs to remember more. You can say it in a firm and loud voice but still be polite. As for the other points, spoken in a low volume and casual. Be careful not to sound monotonous and boring. Jadi yang pertama, kontras dalam volume. Saat berbicara, perhatikan kapan waktu yang tepat untuk mengeraskan atau melantangkan suara. Biasanya suara yang lantang digunakan untuk penegasan suatu hal. Misalnya saat ada sebuah poin penting harus lebih diingat oleh pendengar. Kalian bisa mengucapkan dengan suara yang tegas dan lantang, tapi tetap sopan ya. Sedangkan untuk poin-poin lain diucapkan dengan volume rendah dan biasa saja. Kalian juga perlu hati-hati, jangan sampai terdengar monoton dan membosankan. Second, the contrast in speech rate. When speaking, you should pay more attention to how fast you speak. The tempo in speaking must be adjusted to the condition and situation, meaning that it is used at the right time. Things that are not really important, such as stories or just small talk to the audience. However, on the other hand, you can use a slow tempo when you are conveying an important point when speaking. The point is as a differentiator and affirmation of a material audience will automatically distinguish in their minds. Yang kedua, kontras dalam speech rate. Ketika berbicara, hendaknya lebih memperhatikan seberapa cepat kamu berbicara. Tempo dalam berbicara harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Maksudnya adalah digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya, kamu dapat menggunakan tempo berbicara cepat ketika kalian tengah antusias menyampaikan suatu hal penting, seperti cerita atau sekedar basa-basi gitu pada pendengar. Namun sebaliknya, kalian dapat menggunakan tempo berbicara yang lambat ketika kalian sedang menyampaikan sebuah poin penting saat berbicara. Gunanya adalah sebagai pembeda dan penegas suatu materi. Pendengar akan otomatis membedakan hal itu dalam pikirannya. The third, contrast in pitch. Unlike volume, pitch is how high and how low your voice is when speaking. The importance of adjusting the contrast in the pitch so that the audience doesn't feel sleepy or bored when listening. You can raise your voice when greeting the audience at the beginning of a conversation on Omet TV. That way, the audience feel that you are excited, and of course that feeling of enthusiasm will be transmitted to the entire audience. Even the audience starts to feel comfortable listening because they think are cool and not boring. Conversely, you can lower your voice when speaking normally, as long as it's not so loud that it can be heard by the audience, and it's not too high that it's distracting
the audience hearing. Yang ketiga, kontras dalam pitch. Berbeda dengan volume ya. Pitch merupakan seberapa tinggi dan seberapa rendahnya suara kalian saat berbicara. Pentingnya mengatur kontras dalam pitch agar pendengar tidak merasa mengantuk atau jenuh ketika mendengarkan. Kalian bisa tuh meninggikan suara ketika menyapa pendengar di awal percakapan pada Omi TV. Dengan begitu, partner kalian itu merasa bahwa kalian sedang bersemangat. Bahkan pendengar mulai merasa nyaman untuk mendengarkan karena menganggap kalian itu asik dan tidak membosankan. Lalu sebaliknya, kalian bisa merendahkan suara kalian saat berbicara biasa. Asal tidak terlalu rendah hingga tidak dapat terdengar oleh pendengar, dan juga tidak terlalu tinggi hingga mengganggu pendengaran pendengar. The fourth, the contrast in quality. You can express the expression and emotion you feel through the intonation of your voice when explaining. In the previous points, it has been explained that the intonation you saw is a reflection of your feelings. Audience will automatically realize that you are excited, enthusiastic, happy, concerned, even sad. But that was the audience like. There will be no feeling of boredom while listening. Depends on how you bring the atmosphere to be relaxed. Yang keempat, kontras dalam quality. Kalian dapat meluapkan ekspresi dan emosi yang Aduh, maaf banget ya, saya dari tadi keluar-keluar soalnya sinyalnya susah banget. Habis hujan soalnya. It's okay, Miss. Jadikan saya host lagi ya. Hostnya Oke, lanjut ya. Yang keempat, ada kontras dalam quality. Kalian dapat meluapkan ekspresi dan emosi yang kalian rasakan melalui intonasi suara ketika berbicara. Pada poin-poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa intonasi yang kalian tunjukkan adalah cerminan dari perasaan kalian. Pendengar akan otomatis menyadari bahwa kalian sedang bersemangat, antusias, gembira, prihatin, bahkan sedih. Tapi itu yang disukai pendengar, tidak akan timbul rasa bosan saat mendengarkan, tergantung pada bagaimana kalian membawa suasana menjadi rileks dan santai. Oleh karena itu, kalian perlu berhati-hati dalam mengucap suatu perkataan. Jangan sampai pendengar salah memahami ucapan kalian karena salah paham dari intonasi perkataan kalian itu. Nah, sekarang kita beralih ke pitch dan tone. What is pitch? Pitch is the degree of highness or loudness with which one speaks. For example, some people naturally have a high-pitched voice. Emotional factor can also affect the pitch of someone's voice. For example, people may speak in a lower pitch when they are tired. Surprise may make them speak in a higher pitch than usual. Jadi, pitch adalah tingkat tinggi rendahnya seseorang berbicara. Misalnya, beberapa orang secara alami memiliki suara bernada tinggi. Faktor emosional juga dapat mempengaruhi nada suara seseorang. Misalnya, orang mungkin berbicara dengan nada yang lebih rendah ketika mereka lelah. Next. What is tone? Tone usually refers to the emotion that is conveyed in the voice. Think about the expression,
I didn't like his tone of voice. Tone can show anger, impatience. Yeah. Tone is essential that your tone represents what you want to achieve. If you start in an angry tone, you will have an angry call. Even if you are not angry, but if the other person at the end of the phone thinks your tone is angry, that will be enough. Your tone should be serious, professional, and understanding all the time. Tone ini sangat penting bahwa nada kalian mewakili apa yang ingin kalian capai. Jika kalian memulai dengan nada marah, kalian akan mendapat panggilan marah. Bahkan jika kalian tidak marah, tapi jika partner kalian di Ome TV itu menganggap nada kalian marah, itu sudah cukup. Nada bicara kalian harus serius, profesional, dan pengertian pada saat yang bersamaan. Sampai sini, apa ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Tidak ada yang bertanya ya? Pertemuannya kita cukupkan sampai sini saja, karena sinyal saya juga susah banget ya. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup ya. Jangan lupa isi absennya, nanti setelah ini saya kirim link absen di grup ya, di grup kelas. Oke guys, see you next time and last. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.